Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita diberikan puji syukur ya, bisa membuat sebuah video yang nantinya akan saya sampaikan. Sebenarnya video ini bertujuan karena memang tadinya saya itu mau mengupload di YouTube dan ingin sekali kalian tonton. Cuma berhubungan mungkin ada kendala atau lebih cenderung ke komplain bahwa kuota kalian itu takut habis. Padahal ada beberapa murid yang masih antusias untuk belajar. Tapi kembali lagi, karena memang saya juga mungkin agak mikir-mikir lagi ya, ketika saya ingin upload video pembelajaran saya ke YouTube itu mungkin agak sedikit menguras kuota kalian. Terlebih gara-gara pandemi ini, untuk pembelajaran tidak se-efektif pada saat sebelum terjadi pandemi. Oke, langsung saja. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas alur proses produksi multimedia. Dan sebelumnya, perkenalkan nama Bapak sendiri adalah Harun Julianto. Boleh kalian panggil nama saya Bapak Harun. Bagi yang belum kenal, silakan. Bagi yang sudah kenal, silakan juga. Oke. Pada alur proses produksi multimedia, dalam pelaksanaannya sendiri, proses video dapat dilakukan secara profesional dan rinci. Oleh karena itu, terdapat standarisasi dalam proses produksinya yang menjadi suatu standar operasional. Standar operasional proses produksi digunakan untuk mengatur alur produksi, proses produksi agar lebih baik dan sesuai standar operasional yang berlaku. Sehingga pada jalannya proses alur produksi tidak terdapat kesalahan, mulai dari perancangan sampai dengan proses penyelesaiannya. Secara garis umum, alur proses produksi video terbagi menjadi tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tahap praproduksi. Yang kedua adalah tahap produksi. Lalu yang terakhir adalah tahap pasca produksi. Mungkin di sini kita akan terfokus karena emang ini materi pertama, jadi kita hanya terfokus pada tahap praproduksi. Oke. Pada tahapan praproduksi sendiri, tahap praproduksi merupakan tahap persiapan dalam pembuatan video. Tahap ini adalah awal pelaksanaan sebelum pembuatan video syuting. Tahapan praproduksi sangat penting karena pada tahap ini semua perencanaan dapat disusun dengan alur untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang melakukan pada saat proses pengambilan sebuah gambar. Pada tahap ini juga kita dapat mengumpulkan berbagai macam materi berupa pembuatan ide, syuting skrip, sampai dengan keperluan naskah. Berikut tahapan pada tahap praproduksi. Untuk tahapan pertama sendiri ada pembuatan ide. Kalau misalkan secara garis besar, pembuatan ide itu adalah hal utama yang harus dilakukan pada tahap praproduksi. Tahap pembuatan ide merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menemukan sebuah tema dan video yang nantinya akan dibuat oleh kalian. Nah, untuk caranya sendiri, atau untuk video-video, atau untuk contoh video yang mungkin sering kalian tonton, atau sering kalian saksikan, terlebih
kalau misalkan kalian itu sering sekali kan lihat Instagram atau Facebook atau lainnya, di situ banyak gitu contoh-contoh videonya. Yang saya ketahui ada 3 video. Ini yang saya mau paparkan itu ada 3 video. Contoh video ya. Yang pertama adalah video company profile. Nah, kalau video company profile sendiri sebetulnya itu menjelaskan tentang profil sebuah perusahaan agar lebih mudah dipahami atau agar lebih mudah untuk dikenal di kalangan masyarakat. Nah, pada tahapan ini ya kan, pengembangan sebuah ide untuk mengambil atau untuk membuat sebuah video komponen profil sendiri ada beberapa tahapan pembuatannya. Salah satunya adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan perusahaan. Kenapa pengumpulan data yang berkaitan dengan perusahaan ini sangat penting? Karena ketika kita ingin membuat sebuah profil perusahaan, otomatis kita harus observasi di lapangan. Untuk riset, seperti menanyakan profil-profil, nama pimpinannya, visi misi perusahaannya. Kalau misalkan perusahaan dagang, dia itu bergerak di bidang apa, dan pasar pasarnya itu apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman materi tentang perusahaan dengan cara melakukan rapat bersama. Yang maksud rapat bersama ini seperti tadi, kita boleh tidak sih membuat video company profile di salah satu perusahaan. Sebut saja contoh perusahaan A. Nah, perusahaan A ini boleh tidak sih kita itu mengambil datanya, tapi tidak di bagian internal. Maksud saya itu hanya data-data yang benar-benar yang hanya sifatnya boleh dipublikasikan. Jadi kalau yang sifatnya privasi itu tidak boleh kita ambil datanya. Walaupun sudah diizinkan. Karena menurut saya pribadi harus ada pembatas gitu. Ketika kita memang benar-benar ingin membuat sebuah video company profile. Kemudian yang kedua adalah video non komersial. Untuk langkah dalam pembuatan video non komersial, pembuatan video yang dapat dilakukan untuk membantu dalam melakukan pencarian ide dimulai dengan cara melakukan riset isu sosial yang sedang populer. Kalau misalkan kita berandai-andai, isu sosial yang mungkin sekarang sedang hangat-hangatnya, maaf, mungkin saya hanya kasih kode 19 detik. Kalau sudah tahu kan, itu isu sosial. Kemudian kita lanjut pembuatan ide pada video dokumentasi. Nah, berbeda antara video dokumentasi dan pembuatan video yang lainnya. Karena pada pembuatan video dokumentasi ini pendekatannya itu tergantung dengan liputan apa yang akan dibuat. Jadi video dokumentasi itu bisa berupa video dokumentasi pada saat acara. Kalau misalnya di sekolah itu acara 17-an gitu. Terus pemilihan, perpasan, dan lainnya. Dan semua aspek dari video dokumentasi sendiri itu harus berkaitan gitu. Dan di sini juga untuk pengembangan pembuatan video dokumentasi itu yang pertama, penentuan tema dan subjek yang akan dibuat. Kemudian pengumpulan data. Nah, lagi-lagi data nih. Karena pengumpulan data itu bersifat wajib, apalagi berkaitan dengan tema dan subjek tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah penentuan tokoh dan narasumber. Lalu yang terakhir pasti nih, tidak pernah ketinggalan, itu observasi lapangan. Kemudian pada poin B di sini ada penulisan konsep. Jadi ini kita berandai atau seakan-akan kalian itu sudah memilih salah satu dari video tersebut. Kita ambil contoh video company profile. Jadi setelah kita itu membuat atau menentukan video apa yang kita buat, kita tuh melakukan atau proses selanjutnya yaitu penulisan konsep. Membuat sebuah ringkasan cerita dari video tersebut dan menuliskan urutan secara detail sehingga tidak ada adegan yang terlewatkan gitu pada saat pengambilan gambar. Untuk ketentuan konsep tersebut yang harus dituliskan harus mendapat kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pembuatan video dan semua yang terkait dalam pembuatan video tersebut. Apabila kita akan membuat video profil perusahaan, maka pengambilan gambar tidak dapat dilakukan sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak tersebut. Itu mungkin gambaran besarnya tentang penulisan konsep. Kemudian poin C, di sini poin C itu saya ringkas ya, ada sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script. Mungkin pada tahapan ini saya langsung lari ke sinopsis. Apa sih yang disebut sinopsis? Sebenarnya sinopsis itu kalau misalkan secara umum dia itu meringkas cerita secara singkat, sesingkat-singkatnya, tetapi tidak menghilangkan gambaran umum cerita tersebut. Kemudian di dalam sinopsis sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah membuat garis besar sinopsis film. Nah, di dalam membuat garis besar sinopsis film ini ada poin-poin pentingnya atau ada cara-cara membuat garis besar sinopsis film. Yang pertama adalah penulisan harus sudah mengetahui bagaimana akhir cerita. Karena dalam setiap sinopsis harus memiliki penyelesaian cerita. Jadi jangan seperti hubungan kalian gitu. Tidak ada akhirnya gitu. Jadi ngegantung terus. Kemudian poin berikutnya adalah buatlah daftar karakter utama dalam cerita tersebut. Karakter-karakter yang sekiranya penting harus disebutkan dalam sinopsis yang dibuat. Kemudian mengulas alur utama serta konflik utama dalam naskah dan menemukan keunikan atau kelengkapan dari alur cerita yang menjadi daya tarik naskah tersebut sehingga membuat penonton itu penasaran, atau ketika penonton itu sudah menonton satu kali dia itu ngajak temannya lagi untuk ini film ini bagus gitu, ayo kita tonton lagi, itu mungkin. Kemudian pada poin berikutnya atau poin lanjutan dari sinopsis yaitu merancang sinopsis film. Ini langkah berikutnya ya. Jadi pada saat merancang sinopsis film ada beberapa tahapan. Mulailah menulis sinopsis dan selalu gunakan sudut pandang orang yang berbeda. Jadi ketika kita punya ide, itu tidak boleh mengabaikan pendapat orang lain atau argumen orang lain. Karena kita itu harus saling mengisi gitu. Ketika dari sudut pandang orang yang pertama itu berbeda, maka sekiranya harus dilengkapi oleh sudut pandang orang kedua. Dan berikutnya harus dilengkapi juga oleh sudut pandang orang yang ketiga. Ketika
antara orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga ini sudah menyampaikan sebuah ide, maka boleh disimpulkan atau boleh diambil jalan tengah. Ide siapa yang sekiranya cocok dengan film tersebut atau sinopsis tersebut. Kemudian poin kedua adalah perkenalan karakter-karakter utama pada awal paragraf. Sebutkan karakter-karakter dalam naskah menggunakan nama tanpa menggunakan kata ganti. Dan ceritakan konflik yang menjadi pembuka alur cerita. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan konflik utama secara mengalir sesuai kronologi cerita. Jadi tidak boleh itu kalau misalkan menjelaskan alir tidak sesuai dengan kronologi cerita. Kalau misalkan kita berandai-andai secara logika nih, kalau misalkan kita untuk menghitung 1 dari 10, maka urutan yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak boleh tuh kita menghitung dari 1 langsung ke 4, langsung ke 7, dan langsung ke 10. Itu tidak boleh. Seperti halnya dengan sebuah kronologi film atau konflik. Itu tidak boleh tuh. Kayak misalkan kayak adegan pertama, itu scan pertama, lanjut ke scan 3, itu tidak boleh. Karena scan 2-nya itu harus ada. Agar nyambung. Kemudian poin berikutnya adalah munculkan satu persatu setiap karakter dengan memberitahukan hubungan atau kaitannya dengan karakter utama. Kita, nih contoh ya, kita ambil contoh judul Anak Durhaka. Nah, karakter utamanya ini pasti si anak, ya kan? Nah, karakter lainnya yang berkaitan dengan si anak ini pasti orang tua, kemudian saudaranya, kemudian tetangganya, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan berkaitan dengan karakter utama. Dan yang terakhir adalah akhiri sinopsis dengan menuliskan penyelesaian konflik. Jadi tidak boleh gantung gitu. Agar tujuan sinopsis itu bukan untuk membuat penonton penasaran gitu. Itu tujuannya. Lalu di sini poin berikutnya adalah treatment ya. Jadi perbedaan antara treatment dan sinopsis itu mungkin kalau misalkan treatment itu memberikan gambaran yang lebih detail, dan sedangkan kalau sinopsis itu dalam memberikan ringkasan cerita yang singkat. Dan di sini kita ambil contoh breakdown ya, shooting film Fix Mini SMK Ristek Indramayu dengan judul SMK Ristek Indramayu, produser saya sendiri dan direktur Dodi Hidayat, Pak Dodi ya. Dan proses pembuatan itu pada tanggal 24 Juli 2020 dengan masih hanya satu revisi. Dan tadi juga sudah saya jelaskan bahwa treatment itu hanya gambaran yang lebih detail gitu. Nah, sedangkan sinopsis itu cerita singkat atau ringkasan cerita. Kemudian di sini gambaran treatment. Untuk tabel pertama itu ada nomor. Kemudian waktunya, kemudian location atau lokasi, kemudian scan itu adegan. Kan? Talent, wardrobe, property, equipment, remarks. Nah, saya jelaskan di sini di nomor. Jadi sebenarnya treatment itu seperti alur ya. Kenapa saya sebut alur? Karena kalau misalkan di sekolah itu namanya jadwal pelajaran. Jadi jam sekian itu pelajarannya apa dan gurunya siapa. Itu mungkin kalau misalkan kita berandai-andai itu seperti mata pelajaran. Dan di sini juga sama. Kita berandai-andai bahwa treatment itu seperti mata pelajaran atau jadwal mata pelajaran. Nah, di sini poin pertama, dia itu pada jam 7 sampai jam 8 itu sarapan dan persiapan. Nah,
Lalu dilanjut pada jam 8 sampai jam 8.30 di lokasi jalan samping PDAM. Nah, scan-nya itu dia itu berlari-lari dan crown buka itu dari ini kalau misalkan di TPGB ya, TPGB itu teknik pengambilan gambar bergerak. Crown buka itu dari tengah badan ke atas. Nah, untuk talentnya sendiri main cat extras. Nah, ini nanti yang untuk main cat extra sendiri kalian cari tahu sendiri ya. Karena ini nanti akan muncul pada saat ulangan atau ulangan harian atau ya sebagainya gitu. Nanti saya rahasiakan gitu. Yang penting kalian cari tahu sendiri main cat extras. Oke. Kemudian wardrobe. Nah, kalau ini yang saya pahami dia itu seperti pakai pakaian apa gitu. Kalau di sini memakai baju kasual dan baju kerja ya. Nah, kalau untuk propertinya sendiri itu di sini hanya ada poster. Nah, untuk equipment itu alat. Kalau misalkan di game memang senjata equipment tuh. Tapi di sini kita sebut alat. Nah, pada saat pengambilan scan tersebut, alat yang dibutuhkan adalah tripod dan steadicam. Nah, kemudian remarks. Nah, remarks ini ada pada saat proses dia itu ada pada tahap produksi. Jadi remarks itu marking efek di muka. Nah, dia itu adanya pada tahap produksi. Dia itu pas bagian editing. Nih, marking efek di muka. Dan kemudian berikutnya ya sama. Berikutnya sama juga nih. Lokasinya di halaman di PDAM, terus lari-lari, hanya lari, pakai baju kasual gitu. Di sini marking efek di muka. Nah, kemudian pada jam 9 sampai jam 9.25 dia itu lokasinya di tangga PDAM, terus lari-lari dan sebagainya. Itu gambarannya. Kemudian berikutnya adalah storyboard ya. Nah, untuk gambaran umum, storyboard adalah untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Atau rangkaian peristiwa tersebut dituangkan ke dalam bentuk gambar sketsa atau kuplikan atau duplikat foto. Storyboard digunakan untuk melihat rangkaian peristiwa yang diharapkan sesuai dengan plot cerita dari video yang akan dibuat. Nah, di sini ada contoh ya. Gak tau nih kalian bisa lihat enggak ya. Di situ kan ada tuh di pojok kiri atas. Namanya itu frame by frame. Kemudian pada video tersebut di paling bawah di sini ada video dan audionya. Nah, jadi pada frame pertama dia tuh seakan-akan menjadi kopi. Dan di sini ada pengambilan video ecu. Ecu itu ekstrak apa ya? Saya juga lupa nih. Karena emang ini mapel TPGB. Nah, mulut menyeruput kopi. Jadi seakan-akan dia itu ada keterangannya gitu, deskripsi. Nah, untuk alur berikutnya atau proses berikutnya agar terkesan nyambung, maka ada video ecu nih. Di sini dijelaskan pada frame kedua adalah video. Di sebuah kafe, laki-laki karakter 1 sedang membuat instant story. Dan frame berikutnya adalah layar instant story menunjukkan secara perempuan sedang berada di kafe ya sama dengannya. Jadi garis besarnya itu storyboard itu sebuah adegan atau sebuah sketsa
yang saling berkaitan agar ketika pada saat memutar sebuah video itu antara frame pertama, frame kedua, frame ketiga dan seterusnya itu saling berkaitan dan tidak kaget. Atau kasarnya sih masih nyambung gitu. Nah, di sini untuk audio sendiri audio itu efek. Nah, kenapa di sini ada sebuah keterangan? Karena pada saat pengeditan atau pada saat tahap produksi itu di bagian editing biar tidak apa ya? Biar tidak bingung gitu. Apalagi pas bagian editing kan tidak mengambil gambar atau tidak ikut andil dalam pengambilan gambar atau pengambilan video, atau pada saat syuting bagian editing itu tidak mengambil perannya gitu. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sebuah kata atau kalimat yang sekiranya kurang enak didengar. Maka saya pribadi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan yang kedua, akan membahas tentang tahap produksi. Terima kasih.